saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Meledak. PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis. Maka saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini, tidak perlu takut, tidak perlu takut, karena mohon maaf, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak Dan Ramia hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara, jadi tidak perlu takut. Dan saya mohon juga, kita pun juga jangan sampai dibentur-benturkan seperti tadi. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU, padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Namun kalau PWI itu bukan hanya anggota NU, tapi siapapun juga warga negara Indonesia yang cinta akan negara, yang jangan sampai dipolitisasi oleh agama, bergabung di dalam PWI. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Agama berpolitik boleh, tetapi ketika politisasi agama itu tidak boleh. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Juga mereka menganggap bahwa dengan berkedok agama mereka seolah-olah yang paling benar, yang paling suci, sehingga bangsa Indonesia adalah ada di kelas 2. Ini adalah penjajahan secara ideologis, dan itu harus siap melawan. Alhamdulillah. Makanya itulah kenapa saya ada berdiri di sini, dan saya juga bahwa PWI ini juga sejalan juga dengan salah satu misi kita bersama. Apalagi saya sebagai sekarang selain di agami, saya juga ada misi di budaya. Karena dari dulu pun juga zaman para wali, agama dan budaya itu merupakan satu jalur sejajar. Agama yang berbudaya, budaya yang beragama, yang nasionalisme. Tidak mungkin Islam bisa masuk di Tatar Sunda, di Jawa, di Nusantara kalau tidak berakulturasi, tidak berkolaborasi dengan budaya. Salah satu contohnya, mohon maaf, Kangjeng Sunan Syekh Syarif Hidayatullah itu ketika mendirikan masjid, beliau adalah putra dari Raja Mesir yang masih ada klan Rasulullah, dan beliau pun juga adalah cucu Prabu Siliwangi Sibaduga Maharaja. Beliau lahir di Mesir, di tanah Arab, besar di tanah Arab, datang ke Indonesia, kemudian beliau mendirikan masjid. Tahu nggak nama masjidnya apa? Yang di Cirebon?
masjidnya menggunakan nama Indonesia, masjidnya menggunakan nama Kasundaan, Cipta Rasa. Ini budaya ya, bukan sekarang tidak boleh pakai al, silakan saja, itu bagus, tetapi beliau lebih memilih Kasundaan. Dahulu Pangeran Rakyat Sancang yang pertama kali mendirikan surau, masjid surau pertama di Nusantara, sekitar didirikan tahun 650 Masehi, didirikan Pangeran Rakyat Sancang, adanya di Pakenjeng, pakai ilmu ajengan di Garut. Nama suraunya adalah Lawang Sanghyang, bahasa Sunda. Budaya dengan agama. Saya alhamdulillah punya koleksi kitab-kitab Al-Quran kuno, ada lebih dari 100. Saya punya 5 kitab kuno, jilidnya adalah kitab Al-Quran, Al-Quran kuno, jilidnya adalah gambar wayang. Artinya kitab Al-Quran loh, zaman dulu tahun 1500 tahun 1600. Artinya budaya dengan agama sudah berakulturasi. Ada yang pernah ke Masjid Kudus? Ada? Pasti banyak. Coba lihat Masjid Kudus, menaranya itu berbentuk can, di dalamnya juga, di dalam masjid ada can, sama juga dengan di Cirebon, lawangnya adalah berbentuk candi. Artinya di sini budaya dengan agama adalah sudah berakulturasi. Ada sunan, salah satu namanya Sunan Bonang, itu yang menciptakan Bonang, Sunan Bonang. Agama disiarkan melalui musik. Makanya ada juga di kita ini mengajarkan agama lewat pupujian, betul nggak? Wujud kidamba muhola patulil hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrot iroda, dan seterusnya. Di Jawa juga ada tombo ati apa, kan ada, betul kan? Jadi pelajaran agama melalui seni dan budaya. Jadi untuk itu kita pun juga harus mengkolaborasikan antara agama dengan budaya. Makanya mohon maaf, saya memakai ikat Sunda, karena siapa lagi yang mau memakai ikat Sunda kalau bukan orang Sunda? Orang Jawa ge moal daekeun. Jangan sampai nanti ikat Sunda geus diaku ku orang Jawa, geus diaku ku orang Makassar, geus diaku ku orang Brunei, kakarak urang ngegel curug, kakarak urang ngambek, ulah eta mah ikat Sunda. Nah, ikat kieu teh namina teh seueur nu terang, urang Sunda tapi teu terangkeun. Ikat kieu teh barang-bang semplak. Nu kieu teh kunaon pribados ngangge ikat supados tiasa saiket. Kumargi ikat ieu teh hiji penyembuhan penyakit, oke, supados tiasa naon teh nyembuhkeun penyakit anu leuwih hebat ti badan Covid. Nah eta naon penyakit nupang bahaya-bahayanya anu ayeuna sering digunakan ku adiguna, sering menyerang para ulama-ulama atau para habib-habib yang merasa lebih tinggi. Nah itu terkena penyakit itu. Kumargi pribados ngangge iket ieu. Iket teh naon? Kanggo ngiket kepala supados pribados henteu gede hulu.